pertama yang melakukan looting. Mereka punya banyak waktu untuk berpikir kemana mereka akan pergi. Banyak waktu untuk mereka mungkin mencari lootingan selanjutnya menuju ke area-area scrapping lain. Oke, kalau kita bahas dari garis pesawat terlebih dahulu juga ya. Ini akan mempermudah untuk sebagian besar tim pastinya ya. Tadi juga Sansky udah bahas adanya banyak sekali alternatif. Tapi nampaknya dari Alter Ego seperti biasa akan turun di bagian Stolberg, Chemistry dan sekitarnya juga. Dan bahkan sudah mulai terpantau adanya parasut berterbangan. Tapi kalau misalnya kita bahas lagi ya, drop zone untuk di final ini sama sekali tidak ada yang nabrak, bener gak sih? Ya, bisa dibilang seperti itu dari awal karena memang kalau kita lihat bersinggungannya itu baru kayaknya setelah mereka keluar dari drop zone dan ketemu waktu rotasi. Seperti itu atau tidak, Eldoge? Karena Kenapa tuh? Sama rotasi dengan adanya final yang terlaksana. Ya. Tiga minggu sudah dilakukan. Betul. Lihat tempat sebagaimana Milta yang biasa ditempati oleh Point, boom bermain di sana. Tidak lagi bertabrakan di sekitaran scrapping, shelter dan sekitarnya. Pun juga tempat-tempat yang udah ditinggalkan oleh tim-tim yang mohon maaf tidak lolos. Severny bisa dimainkan oleh GPBR juga. Tapi zona pertamanya, wow. Zonanya agak cukup menyebalkan ya kali ini. Berpihak untuk banyak sekali tim yang punya rumah atau drop zone di sekitaran dari area barat. Coba. Gimana? Nomor satu sekarang siapa? Nomor 1 sekarang harusnya masih dari Boom ya? Boom di kanan. Oke. NFT di kanan. Alter Ego di kanan. Bigetron ya tengah-tengah sih. Ya lumayan. Oh, jadi- Ya tapi itu berarti kanan circle. Di kanan. Semua tim yang sedang dalam perebutan gelar juara saat ini berada di kanan dari circle dan mungkin saja akan ada mudik massal. Kita melihat bahkan kalau kalian datang di venue, ada sebuah koreografi yang sedang diusung oleh supporter dari Alter Ego Limax. Betul. Wow. Harusnya jangan dikasih tahu dulu. Oh ya nanti aja ya. Karena belum Nanti jadi. aja. Oh ya belum jadi. Ya udah jadiin dulu dah, gua tungguin. Udah kelihatan ya, ada pernak-pernik di depan sana, Ya. sparkling. Makanya nih, gue yakin ini, wah ini meriah banget sih. Asli buat teman-teman yang mungkin masih di rumah boleh banget sih nyusul ke sini merapat gitu. Betul. Kan. Buat ngerasain vibes dan euforia. Ya. Betul sekali. Anak-anak Ciputat daripada di rumah nggak jelas ya. Ya itu dia. Kalian yang datang dari Bali bisa OTW sekarang, yang datang dari Nusa Tenggara. Oh, kenapa? Gitu. Oh kejauhan. Kejauhan. Kejauhan, betul. Ya yang daerah sekitaran Jakarta mungkin bisa mengumpul ke sini karena mungkin kalau kalian OTW-nya baru dari Bali, dari Nusa Tenggara, kejauhan. Betul. Padahal Reski Boga sudah nunggu. Iya. Emang dia datang hari ini? Datang tadi dia, Oh, datang. pakai jersey SG. Kenapa ya? Kenapa ya? Ya, Respect memang ya? fansnya Scarlet Gaming kayaknya. Oh gitu. Emang dia pernah cerita ke gue pengen jadi BA-nya SG. Oh. Udah ditawarin? Oh ada kontennya juga waktu itu. Ada kontennya. Ya, kapan lagi ngegibah waktu nge-cash offline? Didengerin langsung Lan mungkin. event. LAN event. Dan Tapi- ini ya. Kita melihat saat ini adanya seorang prosesi. Kalau dilihat-lihat Sijel ya, ini fakta yang sebenarnya penting nggak penting. Setelah saya catat, ada 25 pemain PUBG Mobile di PMPL yang nama belakangnya itu Y. Tahu gak sih fun fact ya, kemarin Kenapa? juga kan gue sempet Iya, nanya-nanya kenapa? sama Iya. yang datang. Gue cuma nanyain gitu, bisa gak sih kalian sebutin 5 nama player yang belakangnya Y? Nah, Kenapa ya? Cuman sebutin Luxi, Zuxi, Nah. Microboy. Abis itu udah, mereka gak bisa jawab yang lain. Padahal kan ada Rosemary. Joe Brenky, Ah. Zuensi, lalu juga masih ada Jaxi, Banyak. masih ada Flyboy, Nah. lalu ada Pinky, Agansi, Flippy, Audrey, Timoy, Nandi, Sky, Gremory, Caster juga masih ada, Sanskuy dan Jelly, Wolfie juga masih ada, Windy masih ada. Itu dia, jangan lupa. Banyak banget yang belakangnya Y. Harus ganti kayaknya Anda Eldoge Y. Oh kenapa? Hairi. Hairi. Gak bisa, jangan diganti ya. Oh, iya, Mending iya, kita iya. bahas yang in and out dulu aja. Di sini Jar Jar dimainkan kembali. Mungkin sebagai IGL kembali karena kalau sempat ada interview juga kan. Gue bertanya, apakah dari Onyx itu ada perputaran dari IGL atau enggak? Dan sempat dijawab juga, oh Jar Jar sekarang menjadi IGL. Tapi gue nggak tahu untuk di offline kali ini apakah berubah lagi atau enggak. Karena kan setiap tim tuh udah punya dapurnya masing-masing, strategi masing-masing juga sudah mereka persiapkan. Bahkan Onyx nggak biasanya kan ngambil kontainer sampai ke sini. Itu dia, biasanya dia bermain di sekitaran Gatka, scrapping, tapi ya kembali lagi dengan mulai berkurangnya dan ada perubahan pergerakan dari Morph juga. Nah buat mereka karena sekarang bermain di bagian Georgia Paul lagi-lagi sih, kita nggak bisa menetapkan drop zone itu bug atau backup. Karena dinamika terjadi A berubah aja, bisa jadi variabel B-nya masuk, variabel C-nya masuk, dan itu yang terjadi di Battle Royale. Oleh karenanya buat teman-teman deh, di bagian atau penggemar e-sport lainnya yang masih meremehkan betapa sulitnya untuk bermain Battle Royale, cobain dulu ikut kompetisinya. Karena nggak segampang itu. Dan kali ini Ucup keluar
Bots. Nah, ini Sans. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu ya permainan dari Bots. Karena saat Bots masih membela tim BFD, ini pemain yang bisa dibilang representatif dari King Kong tersebut. Betul. Ngamuknya ada, barbarnya ada, semuanya ada di Bots. Itu dia, eliminasi besar sering Ya. banget didapatkan ya kalau kita berbicara Bots. Jelly, pertanyaan dari gua. Apa? Udah kayak cerdas cermat ditanyain Iya. waktu offline. Net, saya gitu, enggak. Apa Eldoge? Aduh. Gue tungguin nih. Jadi lucu sendiri ya kan. Nungguin ya? Dari tadi nge-cast Apa? serius gila nama Cinjal bercanda mulu. Ya Heran itu gua. kan kebiasaan kan kalau sama gue. Kalau Gimana? menurut lo pribadi, Cannot ini ngecun nggak dengan gameplay yang dimainkan oleh Dewa United yang sekarang? Cannot? Cannot? Definitely cannot. Wow, kenapa tuh? Nggak nyambung gameplaynya. Oh, Oh, menurut gue pribadi ya. Iya, nggak apa-apa. Karena maksudnya kan sebelumnya kan mereka tidak ada Cannot di dalamnya. Iya, Mereka iya, iya. bermain dengan line up yang sama di Bonafide. Dan di situ gue lihat kayak Tuyul sama Nux itu bersinar banget ke Iya. masa depan gue gitu kan. Iya, iya, iya. Nah tapi kalau kita lihat dari permainannya begitu ada Cannot juga, gue nggak melihat kayak wah ini Cannot tuh ngecun banget di sebelumnya di tim Paudi ya. Ya, Paudi. Paudi waktu Ya kan, itu. Paudi waktu itu dan begitu mereka masuk, tapi kok kayaknya nggak matching. Sebenarnya menurut gue pribadi, semua tim, semua player yang main di Ya. sini, semuanya jago. Betul, pasti. Bisa nembak, mekaniknya oke, Betul. ngeri. Tapi apa? Semua itu berdasarkan chemistry, cocok-cocokan. Puzzle ya, kayak puzzle. Lu nyari pasangan aja gimana? Cari chemistry-nya kan? Betul sekali. Kalian juga bisa cari pasangan di basket hall Senayan. Itu. Karena kalau kita lihat banyak yang jomblo-jomblo datang ke sini dan juga mungkin kalau Anda merasa ya. Kenapa, Dan Eldo, juga oke? Nggak mungkin apa-apa. kalau bisa saya bilang Cannot bersama dengan Dewa United itu mensana in corpore sano. Ih. Gua kesana, lu kesono. Ya elah. Oh, gue tahu. Makin kesini, Makin ke sana. Itu dia sangat luar biasa. Kagak ada yang ketawa lagi. Kita melihat juga saat ini Jar Jar casternya sibuk sendiri kayaknya. Bahkan kita berpindah menuju ke area yang berbeda. Ada barrier bersama dengan Flux, bersama dengan Kimain. Saat ini sudah menguasai satu compound. Ini compound yang juga sering jadi kuncian saat Circle masih berada di area tengah-tengah. Saat RRQ juga bermain. Ya. Kalau kita ingat ini adalah tempat yang biasa menjadikan checkpoint mereka ketika Nerpeco punya banyak sendiri. Kemudian juga teman-teman RRQ bergabung. Ini kenapa kalau kalian ngekas berdua jadi nggak perang-perang ya musuhnya? Agak beda ya. Jadi saya ngomong nih sengaja jadinya. emang kayak gitu Eldoge. gitu. Santai dulu aja, ini sebelum kita match terakhir. Tapi akhirnya JC didapatkan oleh Kean di compound yang biasa emang diambil sama Aura. Oh, nampaknya kali ini ada pertemuan yang sudah mulai terjadi ya. Jixi, salah satu player yang bisa dibilang joki, seanya dari tim Aura. Dan sudah terculik untuk sementara waktu ini, tapi masih ada 3 player lainnya. Dan balik lagi, kalau kita ngomongin Aura, mungkin Eldoge sependapat juga dengan gua, mereka sering banget menggunakan rotasi hafalan ya. Ya, textbook gue bisa katakan dari Aura, tapi cuma Aura agak cukup sulit di gaming. Pertama, zona atau tempat mereka turun, tadi dari jalur pesawat butuh effort lebih. Ya. Oleh karenanya menit 7 gue lihat baru bergerak, biasanya Aura sekarang bisa lebih cepat dalam permainannya. Kemudian juga siapa yang nyangka GPBR secepat itu gitu loh, udah di titik itu. Kemudian tadi kita agak miss sedikit menginformasikan kepada teman-teman di rumah, mengagetkan kepala suku Zuxi Iya. digantikan Liquid di game kali ini. Sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat berani dihadirkan oleh Coach Laflame dengan line up yang bisa dibilang tidak biasa tapi berani dia mainkan. Padahal ini adalah waktu-waktu krusial, Iya, 3 match yang penting lah ya. terakhir. Oke, kan Mas gue bilang berani. Kenapa emangnya kalau Liquid terus jadinya sesuatu yang berani? Karena ya kita tahu bersama Zuxi ini kan kepala sukunya, IGL-nya ada di dia. Bisa dibilang otak permainannya ada di dia dan digantikan oleh Liquid. Walaupun memang masih ada Misiri Nah, itu gue mau yang bisa bilang. jadi IGL cadangan atau IGL yang kedua di dalamnya. Dan kalau kita lihat sepanjang bermain di Country League, sepanjang bermain di Liga, kan nggak tergantikan seorang Zuxi ini. Betul sekali Iya sih. juga ya. Bener juga ya. Iya kan? Jadi agak sedikit masuk akal Justru ya. digantinya di Grand Final gitu. Coba-cobanya di Grand Final. Tapi bisa jadi, memang Liquid ini dipersiapkan untuk sebagai super sub. Kartu asnya. Nah, super sub itu kan bisa dibilang substitute yang memang udah siap banget untuk bermain. Bukan yang dinamakan sebagai cadangan mati. Jadi gue yakin semua tim yang di sini bermain pun sudah mempersiapkan strategi apapun itu. Bahkan kayak Morph aja mereka menurunkan Nandi kembali. Padahal dari kemarin Nandi sama sekali tidak dimainkan. Ya, Menarik banget kalau kita berbicara tentang sub ya, atau substitute atau mengganti. Karena menurut gua pengganti di Battle Royale ini bukan menjadi orang cupunya bisa diganti, tapi situasi kondisi yang membuat akhirnya puzzle tersebut harus digunakan. Namun, Sans going silakan. kita lihat saat ini pertemuan terjadi antara Keno bersama dengan pemain GPBR. Ken tumbang.
pemain yang tadi baru saja kita bahas. Betul saja, nampaknya belum juga nyetel bersama dengan tim yang sekarang karena memang dia sendirian tadi berhadapan dengan banyak sekali pemain GPBR, tapi datang pemain-pemain dari Dewa United yang lain menuju ke arah tempat yang sama. Area pertempuran yang tiba-tiba padat. Saat ini sudah ada pemain GPBR yang ditumbangkan. Ciel tumbang, Bos datang, Bos akan menjadi pahlawan mungkin, tapi Tuyul juga tumbang. Tembakan dari Kean, Loet Vidya masih bisa dapat satu knockdown. Yes, dan Kean pun masih sempat untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dan bahkan kali ini Gremory bakal melakukan sebuah follow up ke dalam sebuah rumah di straight down semuanya. Dan ternyata, what a nice counter shot dari seorang Bos. Ini epic banget. Last man standing dari Dewa United kali ini berusaha untuk mengendalikan tempo kembali. Tapi Kean tidak mau tempo tersebut dan masuk. GPBR rata sudah ditekan Dewa United. Dibalikan keadaannya, Bang Jamal makan gulali. Lu jual gua beli. Itu yang terjadi di match kali ini. Dewa United membalikan keadaan atas GPBR. Tumbang semuanya. Nabrak pertama, bala bantuan cepat dari pemain-pemain Dewa yang lain. Tapi kayaknya Dewa tidak boleh senang cukup cepat karena dari kejauhan kita udah mulai melihat adanya mata-mata nakal yang sudah mulai memantau. Tapi kali ini dari EVOS, last man standing, tiba-tiba seorang red face saja seorang diri harus berjuang, harus menahan pergerakan dari dunia game sebenarnya di luar sana bakal sepeda tapi reload moment yang sangat disayangkan, bad timing, dunia game bakal langsung memulangkan EVOS tapi GPX datang Sanskui. Saat ini granat sudah dikuk oleh seorang Link bersama dengan bosku. GPX menuju ke arah pemain-pemain dari dunia game yang baru saja selesai bersama dengan EVOS. Entah apa yang terjadi, EVOS sudah pulang. Kita melihat dari tempat yang berbeda. Saat ini GPX dalam sebuah misi ingin mendapatkan sebuah elimination, ingin menjadi tim yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Tapi reset yang dilakukan oleh dunia game cepat sekali untuk saat ini. Mereka siap untuk menghadapi fight selanjutnya. Yes, mereka sudah siap, mereka ready, tapi nampaknya tidak karena Rosemary dengan AKM yang berhasil untuk mendapatkan seorang IKR di bagian lantai 2. Bahkan langsung dikonfirm menjadi elimination point jump dari bagian bawah. Dan Link pun tampaknya sudah berhasil dan akhirnya berhasil mendapatkan seorang Walker. Juru tembak dari dunia game. Kali ini menjadi 2 melawan 4. Dicari, Flyboy ada di mana? Flyboy ada di daratan, berada di belakang sebuah shed kecil. Bertahan, memasak sebuah nades. Bakal dilontarkan ke arah bagian depan, tapi GPX bakal bertemu terlebih dahulu dengan orang Ranjit. Dan nampaknya gugur kembali satu persatu. Dunia game pun rata digeprek oleh GPX. GPX menggeprek dunia game sangat luar biasa sekali. Kang Dadang jual udang. Kita datang sebagai pemenang bukan untuk jadi pecundang. Itulah yang akan dikatakan GPX bersama dengan Rosemary di dalamnya. Rosemary kembali bangkit. Rosemary sudah bangun dan Rosemary menjadi hero atas timnya. Yes, apakah GPX akan anti pecah pada match kali ini karena terpantau match yang sangat barbar. Huru hara terjadi Eldoge. Benar-benar luar biasa fight dari tadi, commencing nggak berhenti-berhenti, tapi bot Sanskui. Ya. Yang kita bahas benar-benar menjadi summer sub yang kuat sekali dari Dewa United dan akhirnya bisa meratakan seluruh player GPBR. GPX kembali kepada track mereka di mana mendengar ada fight, mendengar ada sebuah momentum yang mereka bisa sambut. Mereka datang dengan 4 orang DG. Gue setuju sama lu tadi, udah cepat untuk melakukan sebuah reset, tapi keberanian Rosemary untuk menabrak dari bagian sisi-sisi rumah. Flyboy yang tadi cukup kebingungan mau mengganti senjata atau melemparkan sebuah net. Akhirnya momentum tersebut diporak-porandakan oleh GPX. Tapi kita menuju ke fight selanjutnya. Saat ini sudah mulai menuju ke arah tempatnya berbahaya. Dipukul mundur ternyata Geek Fam oleh Bigetron Red Alien. Kita berpindah menuju saat ini HFX bertemu dengan Mor. Tapi nampaknya tidak ada pertemuan karena Zai terus ngacir dengan kendaraannya. Ya, dan ternyata pertemuannya timbul di rumah milik Geek Fam. Jar bertahan di bagian lantai 2 sudah mulai terpantau di depan sana, bakal langsung ditumbangkan tentunya oleh seorang Audrey dengan Uzinya. Di manakah teman-teman Onyx lainnya, dan nampaknya split position yang dilakukan dari Onyx tidak efektif. 3 lainnya entah di mana, tapi ternyata Has for You bertemu dengan Luxi. Entah ada di mana, bergesekan kembali GPX dengan BTR. Datang kali ini GPX yang lain. Siap-siap untuk menggeprek Red Alien. Tapi sebuah revive sedang diupayakan. Revive-nya selesai. Revive-nya berhasil. Tembakan dilakukan. For You berhadapan dengan satu pemain Red Alien sebelah sana. Tembakan boleh dilakukan. Tapi sudah mundur terlebih dahulu. Bigetron akan sempat mundur. Tapi Bigetron dapat 1. Bigetron dapat 2. 2 yang jadi itu kalau bisa 2 dapat 1. Akan kepada 3. 3 didapatkan Bigetron. Sangat luar biasa. 4 menit tapi tidak untuk yang keempat. Dan Liquid kali ini akan berusaha untuk menjadi lifesaver untuk Bigetron dan Nathan. GPX yang pecah dipulangkan oleh alien merahnya Sanskui. Beli perban gratis Bakwan. Cakep. Dia menjadi beban bergerak jadi pahlawan. Liquid menjadi pahlawan di match kali ini. Tapi Tom
Betul sekali, Geek Fam juga tidak betah di papan bawah. Nggak betah, panas banget kayaknya kalau di papan bawah. Tidak mau terus-terusan terpuruk. Ada usaha yang sedang dilakukan oleh Toms. Lemparan Nets menuju ke arah bagian depan dan connect! Netsnya connect, Molotovnya connect, mendapatkan Messi dan juga Liquid. Player-player dari Bigaton Alliance belum melakukan reset sama sekali secara utuh dan bahkan terkikis sudah player-playernya. Di manakah follow up dari Geek Fam lainnya kita belum memantau, tapi sementara waktu ini ada usaha revive yang sedang dilakukan oleh Luxi. Cukup terlambat, bahkan sangat lama sekali. Pemain Geek Fam yang lain, Audrey baru datang. Ini setelah beberapa menit dan revive sudah dilakukan oleh Bigatron. Harusnya kita akan melihat nanti apa yang akan terjadi di tempat tersebut. Dan Audrey mundur lagi, tidak jadi membantu seorang Toms. Yap, tiba-tiba retreat, tiba-tiba mengurungkan niatnya, tapi dari Tom seorang diri saja diutus dan tiba-tiba datang lagi. Tarik ulur gaming, memang seperti itu yang sedang dilakukan oleh Geek Fam dan nampaknya dari arah yang berbeda juga Sinon sudah mulai melindas satu player dari Morph. Sementara waktu dari Geek Fam sedikit kebingungan kalau kita lihat dari Audrey, maju mundur cantik Audrey. Ini kalau Geek ya, menurut gua bukan berarti dia tidak ingin fight ini. Tapi dia melihat zona udah gak terlalu worth it juga kalau mereka melakukan fight. Sekarang, keputusan mereka untuk melakukan gatekeep menurut gue masih sangat baik. Kalau begitu, 2 player, kalaupun di-push dengan 4, harusnya mereka bisa. Kenapa? Di bagian kanan sudah mereka jaga. Oh, entry bagian Gatka pun udah gak mungkin ada orang. Tapi di frame mungkin dengan posisi mereka di bawah, mentality dan kepedean mereka nggak seperti biasanya. Sehingga lebih memilih untuk menjaga Red Alliance nantinya keluar dari compound tersebut. Wow, itu dia yang terjadi. Sebuah penjabaran yang sangat detail datang dari Eldoge. Kita lihat juga saat ini Boom sedang bersiap-siap. Ada HFX di depan sana. Boboho berada di area atap. HFX, apa yang terjadi? Yami ternyata menjadi pemeran antagonis untuk HFX. Di match kali ini, satu knockdown didapatkan oleh Boom. Membuat mereka memiliki unggul jumlah sementara waktu. Sebuah tembakan-tembakan kembali dilakukan Yami menuju ke area yang sama. Maka spray kali ini connect tadi. Tapi belum memberikan knockdown menuju ke arah HFX. Yap, karena ada sebuah lower ground tipis yang bisa dimainkan untuk sementara waktu, tapi ternyata dari Garfos bakal melaju dengan sangat kencang. Semalam boy aja menuju ke arah bagian depan, tidak peduli dengan adanya banyak sekali hujan peluru di sekitaran dari Garfos. Menjadi last man standing. Satu player lagi entah di mana dari BTR, tapi ternyata meledak sudah mobil dari HFX. Tertangkap basah oleh seorang Okta dan kali ini ada target selanjutnya juga. 2 player dari HFX, Agachi dan juga Sinon menggunakan bagi kendaraan yang sangat mematikan Sanskui. Satu tumbang datang dari Yami Agatsi. Menjadi confirm elimination harusnya menuju ke arah Boom. Tapi Aura mencuri elimination tersebut. 1 poin pertama untuk Aura di match kali ini. Okta tidak ingin dicuri lagi eliminationnya. Sinon akan diberikan sebuah hadiah berupa granat meledak saat lagi dan membuat pemain HWS pulang seluruhnya menuju ke arah lobby. On point Nate yang baru saja dilontarkan dan langsung meratakan seutuhnya. Wow, ini benar efek banget. Boom nampaknya sudah mendapatkan kembali energi yang dia inginkan. Tapi kamera juga akan bergeser kembali ke arah yang berbeda. Semua area sudah mulai cukup padat dan bahkan kali ini Onyx bertemu kembali juga dengan Aura. Tapi nampaknya ada beberapa cicilan damage yang masuk ke arah badan seorang Zwensi. Ya, kita melihat Rosesi saat ini mengkup sebuah granat juga. Ikan hiu makan tomat. Ayo kita lempar granat meledak di sana. Akan membuat Zwensi pulang menuju ke arah lobby, tapi ternyata belum sampai menuju ke arah pemain Onyx. Masih ada jarak antara utility dan juga Onyx. Yes, ditahan begitu saja. Tidak diberikan ruang gerak nampaknya untuk player-player dari Onyx. Dan what? Morph tiba dikatakan secara utuh setelah tadi Nandi dilindas oleh player dari HFX. Disusul kembali diculik satu persatu player-player dari Morph. Di papan tengah sudah kita pantau lampu-lampu dari timnya sudah mati. Tapi di papan atas, top 5-nya masih menyala. Ya, bahkan kalau kita lihat banyak pemain-pemain yang berada atau tim yang berada di top 5 saat ini kuat sekali mereka untuk menghadapi ke area late game. Alter Ego belum menghadapi fight sama sekali. Bahkan saat ini circle-nya menuju Alter Ego Limex. Alter Ego, pawang zona kali ini berada di pihak untuk Alter Ego untuk sementara waktu. Tapi nampaknya kali ini akan ada rotasi massal juga yang bakal dilakukan karena berbondong-bondong mereka harus bergerak maju ke arah bagian dari sekitaran hospital. NFT pun kali ini tidak mau menyerah juga, mereka menginginkan title dari juaranya. Posisi poin tipis-tipis semua Sansui, semua masih possible, semua masih bisa terjadi. Menarik sekali pemilihan senjata dari seorang Batman. Dia dapat airdrop, ada Lynx AMR diambil, bahkan saat ini split 2 arah yang berbeda akan coba mengusir pemain Bigetron mungkin, tapi tidak, ternyata Bigetron membangun sebuah defensif, mengusir pemain-pemain dari NFC. Datang yang lainnya, Toms akan coba dihadapi oleh Spavel, tapi Toms saat ini berdapat 1. Toms dipulangkan, Batman membackup dari area belakang. Ya, 1 ditukar untuk 1, refract terjadi, tapi hati-hati. Ada Bigetron Red Alliance sekitaran dari Geek Fam dan juga NFT sudah siap memantau, tapi mungkin belum berani untuk membuka tembakannya sedikit
terbalik bagi dari seorang Audrey. Belum bisa selamat, tapi ternyata untuk drone sendiri pun sudah ditumbangkan oleh adanya nades yang dilontarkan oleh seorang Cleon Chimoy. Kali ini akan ada misi penyelamatan untuk seorang Toms. Masih berupaya dengan sangat keras. Pavel masih dibiarkan untuk menjadi mata-mata dari seorang NFT juga. Dan nampaknya kali dari Chimoy bakal langsung meng-end saja satu player dari NFT tersebut. Oh, masih sempat ternyata revive di area tersebut. Geek mendapatkan dominating, Genfos tumbang, drone tumbang. Bala bantuan belum ada yang dikirimkan. Drone akan menjadi confirm elimination harusnya karena Yami sudah mengetahui hal tersebut. Genfos untuk Yami, drone juga harusnya untuk Yami, tapi langsung cepat saat ini keputusan yang diambil oleh pemain-pemain Boom menuju ke arah circle terlebih dahulu. Keputusan cepat, gue setuju banget dengan kata-kata tersebut. Quick decision making adalah hal yang sangat penting sekali pastinya untuk bermain di zona seperti ini. Open field, minim obstacle, butuh banyak sekali portingan. Kalau misalkan tidak ada vehicle ini bakal susah banget. Apalagi smoke akan menjadi aset yang sangat berharga pastinya. Tapi lebih di depan sana Dormi terpantau, tertangkap basah, tidak bisa kemana-mana. Audrey melahap mentah-mentah, tapi ternyata di area yang berbeda juga dari Boom bakal bertemu dengan Aura. Aura ada No Mercy sendirian saja, backup berada di tempat yang berbeda, berada di area compound sehingga No Mercy mundur terlebih dahulu. Sudah berhasil mundur, datang Okta. Saat No Mercy mundur, Okta maju, lemparan granat menuju ke arah atas, meledak saat lagi top. Juga dikelilingi oleh pemain-pemain Boom yang lapar. Kembali lapar kali ini, langsung dipulangkan lagi Kato bersama dengan pemain Geek yang lain. Terus pun pulang. AE bersama dengan Boom memulangkan Geek Fam. Alright, Geek Fam pun sudah dipulangkan, sudah tereliminasi, hanya tersisa 8 tim saja. Gudang di arah jam 7 menjadi perebutan, menjadi entry compound yang diinginkan oleh kedua tim. Aura bahkan dari Onyx Esports pun join the fight juga dari area yang berbeda kali ini. 3-way showdown, dan gak cuma 3-way showdown, ada juga NFT dari kejauhan menolak untuk menjelaskan. Bahkan kembali dihadirkan Batman menuju ke arah yang sama, menuju ke tim yang sama. Effort kali 4 menjadi sebuah kombinasi yang digunakan Batman sejauh ini. Kembali ada link AMR, tembakan pertama, 2 peluru lagi yang tersisa di link AMR milik Batman. Berhasilkah? Reload terlebih dahulu, tembakan dengan link AMR belum berhasil, masih terus dicari tapi sangat disayangkan Batman justru tumbang. Yes, tumbang di tangan seorang Cleon, dan ternyata Ramones Nitsya connect menuju ke arah player-player dari Onyx. Masih bisa selamat, saling merevive satu sama lain diam-diam. Dari arah yang berbeda kita melihat juga adanya Genesis Dogma yang sudah mulai mendekat. Semua tim pincang, hanya ada Alter Ego dan juga BNW yang masih utuh. Kita melihat untuk saat ini BNW yang tadi baru saja dibahas oleh Cijel mendapatkan alat. Kita berpindah menuju ke arah gudang Hejo. Okta kelihatan ditembak dengan PP Bison menuju ke arah depan. Rosesi mengamuk, dia akan mendapat satu pemain itu didapatkan oleh Rosesi. Okta tumbang, sisa 2 dari Boom. Yes, 3 melawan 2 kali ini dari Boboho juga berusaha untuk meng-counter tembakan bagian depan, tapi reload moment again and again. Boboho mengenai senjatanya, tembakan bagian depan. Kembali didapatkan dari seorang Jason, pemain bertitle Disney. Kali ini berusaha untuk menyelamatkan teman-teman dari Aura, berusaha untuk mengamankan gudang Hejo, dan boom, dipulangkan mentah-mentah oleh Aura. Sangat luar biasa Aura mengamuk di match kali ini. Bahkan tidak hanya Aura, Alter Ego memulangkan Genesis Dogma menuju ke arah lobby. Wow, gila. Tiba-tiba berani banget mereka untuk memainkan permainan-permainan defensif dan ofensif. Semuanya dikalkulasikan dengan sangat matang oleh semua tim di sini. Bahkan dari Renalre berhasil lagi memberikan pressuring menuju ke arah pemain-pemain dari BNW. Tapi masalahnya circle dikuasai, dikontrol oleh Alter Ego. Ya, Batman percobaan pertama dengan link AMR belum berhasil, tapi dia getol sekali ingin mendapatkan knockdown dengan link AMR tersebut. Tapi kita lihat saat ini Nox ketahuan posisinya. Alter Ego kembali menebar ancaman. Saat ini yang dipulangkan adalah Dewa United. Dewa United sudah pulang, masih ada 4 tim lain lagi. Let's go, mana suaranya supporter dari 4 tim ini? Sangat luar biasa kita melihat kembali Fnatic dapatkan sebuah angle hit. Percobaan demi percobaan dilakukan Fnatic menuju ke area tersebut, tapi satu tumbang Potato terkena damage sangat sakit sekali. Batman dipulangkan kembali. Alter Ego sapu bersih semuanya, dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa, Alter Ego masih bertahan dengan sangat kuat dan kokoh. Semuanya pincang, tidak ada yang selamat. BNW pun masih berupaya untuk melakukan revive, tapi tidak berhasil karena positioning dari revive yang sangat terbuka disumbangkan kepada oleh seorang Renalre. Dan bahkan dari area yang berbeda juga ada No Mercy menjepit posisi dari BNW. Dan sandwich kiri dan kanan tidak bisa kemana-mana juga, tapi Aura Megatron kembali dengan through the smoke-nya berhasil mendapatkan satu persatu player dari BNW. Dan kali ini Barrier pun akan menjadi ancaman, akan menjadi salah satu target untuk Fnatic. 5 elimination akan menjadi 6 kali ini Sanskui. Ya, Fnatic terus melakukan tembakan menuju barrier, dan itu dia Renalre ternyata yang akhirnya memulangkan semua pemain dari BNW. Banyak sekali elimination dikumpulkan oleh Alter Ego Limax di match kali ini. 10 elimination menjadi bukti keganasan
sana Alter Ego Limax. Aura bahkan akan didapatkan juga. Satu knockdown, ada dua lagi. Sedang dicari, sedang diincar. Fanatik menggila, Fanatik ingin elim tersebut. Fanatik akan dapat, tapi low HP saja ternyata. Oh my god, masih belum berhasil ya karena masih ada jarak di antara Alter Ego dan juga Aura. Kali ini PR berat untuk Aura. Mereka harus nyebrang menuju ke arah rumah dari Alter Ego. Ya. Rumah yang menjadi idola dari tadi sudah dibunuh oleh Alter Ego. Kali ini memberikan pressuring juga dari seorang Bonbin menuju ke arah player dari Aura. Tidak bisa kemana-mana, terlockdown. Tertumbang kembali dari seorang Jason. 3 melawan 2 kali ini Sansku. Ganas sekali Alter Ego, bahkan mereka proaktif. Mereka membangun sebuah attacking yang sangat-sangat cerdas menuju ke area depan. Melebarkan sayapnya. Ini adalah pola permainan dari Alter Ego. Kembali papan jalan kaki pelan-pelan namun pasti, dan pelan-pelan namun pasti. Mereka memulangkan pemain-pemain Aura. Winner chicken dinner didapatkan oleh Alter Ego Limax. Jangan melamu, jangan melongo. Cakep. Ampun, AE jago. Alter Ego, go, go, go! Wah, gila. Permainan luar biasa ditunjukkan. Mereka menjadi watchtower. Mereka tidak peduli dengan siapapun yang ada di sekitaran mereka. Eldoge. AE Utara lagi dan lagi ya mendapatkan kemenangan dengan sangat baik. Ya. Karena pengambilan kompon yang presisi di balik dari hospital. Tapi sebelum itu, klik tajam Kenapa? dari bentukan Suzokna. Menguasai di ujung zona keempat dengan Onyx. Ya. Tapi kenapa lagi dan lagi tidak mengambil kompon yang kata itu ada? Kenapa tidak lakukan? Padahal mereka mungkin untuk bisa melakukan hal tersebut.